Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anakku semuanya. Habib pun, salam sehat. Semoga dalam keadaan sehat semua anakku semuanya. Baik, pagi ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Untuk hari ini kita belajar tentang konsep gerak tumbuhan. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang konsep gerak tumbuhan, anakku perlu ketahui bahwa kita sudah mempelajari tentang konsep gerak pada tubuh manusia yang membahas tentang struktur rangka, otot, dan sendi, serta kelainan pada sistem gerak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sudah membahas tentang konsep gerak pada benda, yaitu gerak yang bersifat relatif yang membahas konsep GLB dan GLBB. Khusus untuk hari ini anakku semuanya kita akan membahas dua sub pembahasan, yaitu gerak tumbuhan dan gerak hewan. Perlu Bapak ingatkan kembali bahwa setelah mempelajari konsep gerak tumbuhan dan gerak hewan, kita akan melakukan penilaian harian. Adapun hal-hal yang akan dinilai dalam ulangan harian nanti, yaitu yang pertama tentang gerak pada manusia, yang kedua gerak pada benda, gerak tumbuhan, dan gerak hewan. Baik, anakku semuanya, gerak tumbuhan, tentunya kalian pernah memperhatikan tumbuhan ini. Iya, tumbuhan ini bernama putri malu. Ketika tumbuhan putri malu kita sentuh permukaannya, otomatis daunnya akan menutup seketika. Hal ini merupakan respon tumbuhan tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, makanya namanya tumbuhan, gerak pada tumbuhan bukan berarti tumbuhan itu berpindah yang kita bahas, namun respon tumbuhan itu terhadap lingkungannya. Selain putri malu, tentunya anakku tahu semuanya bahwa contoh lain yaitu contohnya yang seperti kita lihat sehari-hari yaitu daun lamtoro. Tentunya kalian pasti tahu kan daun lamtoro. Daun lamtoro ketika malam hari daunnya akan menguncup sama seperti daun putri malu ketika anakku sentuh pada permukaannya. Nah, gerak pada tumbuhan yang kita bahas pada kali ini adalah pertama, ada istilah gerak endonom, ada gerak higroskopis, dan ada gerak eksionom. Gerak eksionom itu dibagi menjadi tiga, yaitu gerak tropis. Belum ini. Baik, kita back dulu ya, Nak ya. Nah, gerak tropis, terus gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, masing-masing gerak ini, gerak tropis, ini dibagi menjadi gerak geotropis, terus ada gerak hidrotropis, ada gerak tikmo, gerak foto, dan gerak kemotropisme. Sedangkan gerak taksis itu membahas kemotaksis dan fototaksis. Sedangkan gerak nasti itu membahas niktinasti, ada fotonasti, seismonasti, dan termonasti serta nasti kompleks. Nah, Bapak harapkan dengan sub-sub pembahasan ini, konsep bagian dari masing-masing gerak tumbuhan, anakku semua sudah mempunyai catatan tersendiri di rumah dengan melihat buku panduan. Baik, sambung. Pertama, gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsang dari luar. Contoh, gerak pertumbuhan daun, terus gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel daun hidrilla yang dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Ini gambaran aliran sitoplasma di dalam sel. Ini tumbuhan hidrilla. Hidrilla ini nama lainnya adalah tumbuhan air. Biasanya ada pada saluran irigasi. Aliran sitoplasma jika diperbesar menggunakan mikroskop bentuknya seperti ini. Ya, kita sambung. Kedua, gerak higroskopis yaitu gerak pada bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air. Kenapa disebut kadar air? Contohnya higro dan kopis. Higro ini air, ini adalah kopis ini adalah perubahan. Sehingga gerak higroskopis ini diartikan sebagai gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya, merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. Tentunya anakku udah tahu semuanya. Contoh yang kita lihat sehari-hari adalah tumbuhan kacang hijau. Ketika kacang hijau itu sudah kering, nah
kulitnya akan pecah dengan sendirinya. Itu salah satu contoh gerak higroskopis. Atau contoh lainnya, membuka dinding sporagium atau kotak spora pada tumbuhan paku-paku. Membentang dan menggulungnya gigi-gigi peristoma pada spora lumut. Nah, ini sporagium pada paku-pakuan. Ini permukaan gigi peristoma pada spora lumut. Nah, yang ketiga, gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari lingkungan sekitar. Contohnya, gerak tropis, yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Nah, apa yang kalian simpulkan dari pengamatan ini? Ini contoh biji tanaman, atau ini misalnya kita ambillah ini biji jagung. Ketika ditanam, dia lurus, ada tunasnya ke atas, akarnya ke bawah. Jika dibalik, akarnya tetap terbalik, tapi tunasnya juga arah ke atas. Kalau ditidurkan pun sama, akarnya ke arah ke bawah, tunasnya juga ke atas. Ini setelah dia beberapa saat. Nah, itu salah satu contoh gerak tropis, yaitu geotropis atau gravitrofisme, yaitu gerak bagian tumbuhan baik akar maupun batang tersebut karena pengaruh gravitasi. Contoh, gerak akar yang selalu menuju ke pusat bumi. Arah gerak tumbuhan batangnya selalu tegak ke atas menjauhi pusat bumi. Terus, arah gerak tumbuhan batang selalu tegak ke atas menjauhi pusat bumi. Yang searah pusat bumi itu tropisme positif, yang berlawanan arah gravitasi itu negatif. Apa yang dapat kalian simpulkan dari animasi ini? Misal, kita lihat. Nah, dari gambar ini kita tentunya tahu bahwa akar tumbuhan itu pasti selalu menuju ke arah sumber air. Nah, contoh gerakan ini disebut dengan gerak hidrotropisme, yaitu gerak tropis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Contoh, yaitu pertumbuhan akar yang selalu menuju ke sumber air. Nah, sedangkan yang ketiga, tentunya anakku pernah melihat tumbuhan yang membelit seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh gerak tropisme. Tapi, jenisnya tentunya kalian sudah tahu ya, karena kalian sudah membaca. Ini contohnya. Oke, itu disebut gerak tikmotropisme. Tikmo itu artinya sentuhan. Artinya apa? Sulur ini membelit, ini daunnya. Ini terjadi pada tumbuhan memiliki sulur. Gerak tropis diakibatkan oleh rangsang berupa sentuhan dengan rambatannya baik berupa benda mati ataupun tumbuhan lain. Contohnya gerak membelitnya ujung batang, ujung sulur kacang panjang, dan mentimun pada rambatannya. Nah, yang selanjutnya ini, tentunya kalian tahu, tumbuhan yang selalu ini sumber cahaya, tumbuhannya menuju ke arah sumber cahaya. Kalau cahaya berarti foto, berarti gerak ini tersebut adalah gerak fototropisme atau heliotropisme, yaitu gerak tropis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya gerak ujung batang bunga matahari yang membelok menuju ke arah datangnya cahaya. Terus gerak kemotropisme, yaitu gerak tropis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa bahan kimia. Itu berasal dari kata kemo. Kemo itu artinya zat kimia. Contohnya gerak bulu serbuk sari menuju sel telur pada bakal buah karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Yang kedua, gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Contoh, gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa bahan kimia. Contohnya, yaitu gerak spermatozoid menuju sel telur pada Arseginium, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh Arsegonium. Yang kedua, gerak fototaksis, yaitu, ini belum, sudah muncul, yaitu gerak apa? Gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi rangsang berupa cahaya. Cahaya itu berasal dari kata foto. Oke, kita singgung lagi. Contoh, gerak kloroplas ke sisi sel yang dipengaruhi oleh cahaya. Selanjutnya, apa yang terjadi pada daun duri pada malam hari?
Nah, ini yang tadi Bapak sempat singgung, daun duri ini sifatnya sama dengan daun lamtoro. Pada malam hari daunnya menguncup, kita sebutnya dia tidur. Nah, itu contoh adalah gerak nasti. Gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsang dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya gerak nikti nasti, yaitu gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari. Contoh, menguncupnya daun tumbuhan leguminose atau kacang-kacangan yang menjelang petang akibat perubahan tekanan turgor pada tangkai daun. Turgor ini adalah perubahan kadar air. Yang kedua, fotonasti, yaitu apa sih fotonasti? Gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis jalapa pada sore hari. Ini ya, anak ya. Nah, terus yang ini tadi gambar di awal, tentunya kalian tahu ya. Ini contoh gerak seismonasti atau tikmonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau akibat sentuhan. Contoh, gerak menutupnya daun putri madu saat disentuh. Berikutnya ada gerak termonasti. Termo itu berarti suhu. Gambarnya ini ada bunga tulip, berarti kalian sudah tahu. Gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang yang berupa suhu. Contohnya, bunga tulip selalu mekar di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat dibandingkan musim dingin. Itu konsep atau prinsip pada gerak termonasti. Terus terakhir, gerak nasti kompleks adalah gerak tumbuhan akibat rangsangan yang diterima lebih dari satu macam. Contoh, gerak membuka menutupnya stomata karena berpengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia. Zat kimianya bisa berupa protein dan zat gula. Ini ya, seperti ini. Bila sel penutup menyerap air secara osmosis, maka sel-sel sel-sel tersebut mengembang dan membengkak menyebabkan stomata membuka. Nah, bila sel penjaga kehilangan air osmosis, maka apa yang tadi selanjutnya? Ini disebut sel penjaga di epidermis. Mengkerut menyebabkan stomata menutup. Oke, baik. Demikian. Yang terakhir, ini tumbuhan apa sih, nak? Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Ini tumbuhan insektivora. Gerak apakah dia? Nah, itu adalah gerak haptonasti. Kenapa sih haptonasti? Gerak tumbuhan akibat rangsangan yang diterima dari serangga. Hapto itu berarti serangga. Contoh, gerak daun tumbuhan insektivora atau kantung semar. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik ya. Oke. Dan yang ini. Oke, baik. Itu demikian. Sebelumnya kita sambung ke konsep kedua yaitu gerak pada hewan. Baik, konsep kedua yaitu gerak pada hewan. Tentunya kalian pada tahu ya, nak ya. Gerak hewan ini Bapak singgung sedikit aja, nggak banyak. Kalian sudah membaca pastinya ya. Baik, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Misalnya ada hewan yang berjalan, pakai kaki, berlari, terbang, berenang, dan merayap. Tentunya udah tahu ya, nak ya. Oke. Hewan bergerak untuk berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi dari predator atau untuk mencari mangsa. Kecepatan lari gajah bisa mencapai 25 km per jam. Kecepatan lari kerbau bisa mencapai 50 km per jam, sedangkan kuda bisa mencapai 76 km per jam. Nah, ini sudah terlihat perbedaan jelas sekali ya, nah. Kecepatan lari cita bisa mencapai 112 km per jam, sedangkan kijang bisa mencapai 97 km per jam. Hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip, burung terbang menggunakan sayap. Berdasarkan data, ini kita lewatkan aja ya, nak ya. Hewan manakah yang punya kecepatan gerak paling besar? Tentunya kalian udah tahu.
Oke. Ya, kita sambung. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air adalah bentuk torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari kiri ke kanan. Bentuk tubuh ikan streamline berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar mempunyai atau berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Oke, kita sambung konsep selanjutnya. Iya, tentunya kalian pernah memperhatikan ini enggak ya? Oke. Berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air, nyamuk seolah-olah berdiri di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang mengakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Selain nyamuk, anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Anggang-anggang. Hewan yang terbang di udara memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satunya adalah menggunakan sayap. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada yang otot kuat berbentuk sayap airfoil membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat dibandingkan bagian bawah. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Tentunya kalian sudah tahu ya, Nak ya? Iya. Oke. Sambung. Ya. Bentuk oke. Iya. Nah, demikian konsep pembahasan mengenai gerak tumbuhan dan gerak hewan. Semoga dengan media pembelajaran ini anda semuanya, anakku semuanya dapat terbantu untuk belajar di rumah. Pesan Bapak pada kalian semua, tetap kalian semangat belajarnya, jaga kesehatan. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Bapak cukupkan Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.